Cek, 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 1, 2, 3. Oke, suara sudah masuk. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di kelas ekonometrika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat hari ini. Oke, kita lanjut. Di pertemuan lalu kita sudah belajar tentang multikolinearitas. Nah, hari ini kita lanjut ke satu penyakit lain yang juga sering bikin model regresi kita bermasalah. Namanya itu autokorelasi. Nah, sekali lagi namanya memang sedikit menyulitkan, menyeramkan, atau menakutkan kali ya. Tapi seperti biasa, saya janji saya jelaskan secara pelan-pelan. Saya juga mungkin pakai analogi juga ya, analogi sehari-hari, sampai teman-teman mengerti ya, sedikit mengerti ya, sedikit mengerti. Jadi santai aja lah teman-teman. Oke, lanjut ya ke slide yang kedua. Nah, sebelum masuk ke autokorelasi, kita mundur sedikit dulu. Ingat ya, supaya metode regresi OLS kita bekerja dengan baik, ada beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu asumsi klasik keempat, yaitu error term atau galat dari setiap observasi tidak saling berkorelasi. Saya ulangi lagi ya, apa itu error? Error itu adalah setiap kali model kita menebak sebuah nilai, biasanya ada selisih antara tebakan model dan kenyataan. Nah, selisih itulah yang kita sebut sebagai error atau galat. Tidak ada model yang sempurna, jadi error itu wajar dan selalu ada. Yang diminta asumsi ini adalah error tersebut harus berdiri sendiri, tidak saling berhubungan. Error hari ini tidak boleh dipengaruhi oleh error kemarin. Masing-masing harus acak dan mandiri. Ya, seperti terlihat di gambar ya. Bentar, saya nyalin dulu kursornya. Mana sih pointernya? Aduh, lemot banget nih komputer. Oke, ini seperti dilihat di gambar. Titik-titik dari error ini tersebar kemana-mana. Tidak terpusat pada satu poin. Dia itu acak dan mandiri. Nah, kalau syarat ini dilanggar, titik-titik ini terpusat pada satu poin atau terpusat pada satu garis, atau dimaksudnya error ini ternyata saling berhubungan, itulah kita sebut sebagai autokorelasi. Nah, apa itu autokorelasi? Di slide dibilang autokorelasi itu adalah nilai error dari satu periode waktu memiliki hubungan sistematis dengan nilai error dari periode waktu satu ke periode waktu lainnya. Error tersebut memiliki ingatan atau inersia. Ini paling sering terjadi pada data time series atau data yang diurutkan berdasarkan waktu. Dengan kata lain, sorry. Pokoknya autokorelasi ini paling sering terjadi pada jenis data time series. Nah, frasa kunci pada definisinya adalah di kata ingatan. Ingat ya teman-teman, ingatan. Error hari ini seperti masih mengingat hari kemarin. Masih membawa-bawa error kemarin. Nah, analogi sederhananya mood atau suasana hati. Nah, coba pikirkan suasana hati teman-teman sendiri. Kalau kemarin teman-teman sedang senang, biasanya hari ini pun masih terbawa senang.
Sebaliknya, kalau kemarin lagi bad mood, hari ini seringkali masih agak bad mood kan? Nah, mood hari ini tidak benar-benar acak. Dia membawa sisa dari mood kemarin. Nah, itulah ingatan atau inersia. Suasana hati kita punya ingatan. Nah, error dalam model yang terkena autokorelasi berperilaku persis seperti mood. Error kemarin menular ke error hari ini. Padahal seharusnya, sesuai asumsi tadi, tiap error berdiri sendiri tanpa terpengaruh hari sebelumnya. Nah, pegang analogi mood ini karena akan sangat membantu kita memahami sisa materi nanti. Nah, sekarang kita lihat 3 gambar di layar. Nah, ini adalah cara melihat autokorelasi dengan mata kita sendiri. Sumbu mendatar itu adalah waktu, sumbu mendatar yang ini ya, dan titik-titik itu adalah nilai error di tiap periode. Titik-titik datar, titik-titik itu adalah nilai error di tiap periode. Garis 0 di tengah adalah batas. Di atasnya error positif, di bawahnya error negatif. Nah, gambar paling kiri ini adalah tanpa autokorelasi. Inilah kondisi yang kita harapkan. OLS-nya sehat. Titik-titik error tersebar acak, naik turun tanpa pola. Kadang di atas, kadang di bawah, tidak ada aturannya. Ini tandanya errornya benar-benar mandiri, tidak saling mempengaruhi. Inilah mood yang stabil dan normal. Nah, gambar yang di tengah ini adalah autokorelasi positif mengelompok. Gambar kedua ini error yang bertanda sama cenderung berkumpul, bergerombol. Yang positif ngumpul dengan yang positif, yang negatif ngumpul dengan yang negatif. Membentuk gelombang yang halus dan panjang. Artinya, kalau error kemarin positif, error hari ini cenderung ikut positif juga. Ini persis analogi mood kita lagi senang. Lagi senang hari ini, besoknya mungkin senang. Besoknya lagi senang, senang. Dan begitu juga sebaliknya, lagi bad mood hari ini, besoknya juga bad mood. Kemudian bad mood, bad mood, bad mood. Nah, gambar paling kanan itu adalah autokorelasi negatif. Nah, error kalau gambar ketiga ini, errornya berganti-ganti tanda hampir tiap periode. Kemarin positif, hari ini negatif. Besok positif, zigzag pokoknya, bolak-balik seperti gigi geraji. Kalau diibaratkan, ini orang yang moodnya naik turun ekstrim tiap hari. Ini jenis autokorelasi negatif, lebih jarang ditemui dibanding yang positif. Lalu, kenapa memang kalau ketemu autokorelasi, memangnya ini berbahaya? Nah, jelas teman-teman, ini berbahaya untuk OLS. Nah, ini pokoknya slide yang menurut saya paling penting untuk dipahami. Karena disinilah inti bahayanya. Kita pakai analogi memanah. Di layar ada 2 papan sasaran, dan anak-anak panah yang menancap mewakili tebakan model kita. Papan paling kiri tidak, papan anak panah yang tidak ada anginnya. Papan kiri adalah kondisi tanpa autokorelasi. Lihat anak panahnya memang tersebar, tapi sebarannya acak dan merata ke segala arah. Kalau kita ambil titik tengah dari semua panah, hasilnya tepat jatuh di tengah sasaran. Di bullseye. Bullseye ya ini ya, merah ini. Sebarannya acak, tapi rata-ratanya jujur.
Yang penting karena sebarannya acak, ukuran ketidakpastian kita yang kita sebut standar error juga jujur. Ia menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, kesimpulan yang kita ambil dari model itu valid, bisa dipercaya. Ibaratnya memanah di lapangan tenang tanpa angin, meleset pun melesatnya wajar dan acak. Nah, papan di sebelah kanan itu maksudnya ada angin dan berpola. Papan kanan adalah kondisi dengan otokorelasi. Bayangkan ada angin yang bertiup berpola. Misal kadang menarik panah ke kiri, kadang ke kanan secara sistematis. Lihat, panahnya jadi mengelompok di dua sisi, tidak acak lagi. Ada polanya. Anehnya kalau kita hitung titik tengah, semua panah hasilnya tetap jatuh di bullseye. Jadi rata-rata atau tebakan utamanya masih benar. Inilah kenapa nanti kita bilang koefisien OLS masih tidak bias. Tapi ada jebakan besar, karena panah mengelompok rapat di dua titik. Ya, di sini. Cara rata-rata tetap di bullseye, tapi mengelompok di dua titik. Kelihatan seolah-olah kita penembak jitu yang konsisten secara rata-rata. Padahal itu cuma efek angin. Standar errornya jadi tidak jujur, terlihat kecil. Standar error yang bohong, inilah yang membuat kesimpulan kita menjadi tidak valid. Kita merasa sangat yakin, padahal sebenarnya tidak. Seperti itu. Nah, apa akibatnya? Dan mengapa kita harus peduli? Nah, akibatnya OLS menjadi tidak lagi efisien atau tidak lagi menjadi blue. Blue itu apa sih? Best Linear Unbiased Estimator. Ingat ya, blue itu adalah gelar estimator untuk OLS yang terbaik. Nah, saat ada autokorelasi, OLS kita itu kehilangan gelar blue, khususnya bagian yang best. Maksudnya masih ada metode lain yang terbaik, misalnya GLS, General Least Square, yang akan kita singgung nanti ya, yang bisa menghasilkan estimasi dengan varians yang lebih kecil atau lebih presisi. Nah, sayangnya GLS ini itu kita tidak pelajari di mata kuliah ekonometrika ini. Itu di ekonometrika lanjutan. Nah, akibat yang kedua, standar error menjadi bias dan tidak bisa dipercaya. Ini menjadi masalah utamanya. OLS menjadi cenderung meremehkan nilai standar error yang sebenarnya dan membuat terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Persis seperti panah yang mengelompok rapat tadi. Kelihatan secara rata-rata presisi, padahal bohong kalau kita lihat secara lebih detail lagi. Tadi kan lihat panahnya mengelompok ke kanan dan mengelompok ke kiri. Lalu apa efek berantainya? Standar begini efek berantainya ya. Standar error terlihat kecil, padahal nilai T hitungnya itu dihitung dengan membagi koefisien dengan standar error. Kalau pembaginya kecil, hasilnya kan jadi besar ya. Maka T hitung jadi membengkak terlalu tinggi. Sehingga kita keliru mengambil kesimpulan. Sebuah variabel bisa terlihat sangat signifikan, sangat berpengaruh. Padahal sebenarnya belum tentu begitu. Kita tertipu oleh standar error yang berbohong. Inilah kenapa autokorelasi tidak boleh kita abaikan. Lalu bagaimana cara mendeteksi adanya autokorelasi dalam persamaan kita? Yang pertama, kita bisa pakai tes mata atau eyeballing, yaitu memplot residual kita. Kita gambar saja kita gambar saja errornya kita seperti tiga grafik yang tadi. Lalu kita lihat dengan mata, apakah acak atau ada pola bergelombang.
Jadi kita gambar pakai penggaris, terus kita plot titik-titik tersebut. Ingat ya, errornya teman-teman mestinya harusnya sudah tahu ya caranya. Bentar, saya buka file Excel. Caranya seperti ini. Terlihat nggak ya? Nih, teman, ini kan ada nilai error ya teman-teman ya di sini. Nah, teman-teman silahkan plot saja nih angka-angka yang ini. Apakah angka-angka ini yang teman-teman plot itu, yang plus minus plus minus ini membentuk pola-pola yang acak atau membentuk pola-pola yang aduh sorry kok jadi pola-pola yang seperti ini, membentuk yang garis-garis seperti ini. Pola-pola yang seperti ini. Kalau polanya acak berarti tidak ada autokorelasi. Tapi kalau pola-polanya seperti ini, setelah teman-teman plot, setelah teman-teman bikin titik-titik ini, berarti ada autokorelasi. Seperti itu. Cara yang kedua, teman-teman bisa menggunakan uji Durbin-Watson atau sering disingkat uji Dewey. Ini uji yang paling klasik dan paling sering dipakai untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama. Nah, uji yang kedua atau tes formal kedua, uji Bruce-Godfrey atau disebut juga LM test. Ini uji yang lebih fleksibel dan lebih umum dibanding uji DW. Nah, dua uji formal terakhir ini yang akan kita praktikkan langsung dengan contoh angka. Nah, kita langsung praktek aja ya. By the way, untuk uji DW sama uji LM ini sebenarnya gampang kalau kita ada software seperti Stata dan juga software seperti eViews dan lain-lainnya. Cuman karena kita kesulitan untuk rent atau beli softwarenya karena harganya bisa jutaan, jadi dan juga di Excel juga tidak ada. Saya juga sedang cari tutorialnya bagaimana untuk uji Dolby Watson dan uji LM, karena itu harus ada add-ons-nya lagi. Saya masih cari-cari kulik-kulik lagi gimana untuk Excel. Jadi beri saya waktu dulu ya teman-teman ya, karena harus cari-cari dulu installnya gimana gitu. Tapi untuk sekarang saya ajarin dulu konsepnya seperti ini. Jadi contoh kasus yang akan kita pakai, kita kenalin dulu dengan contoh uh, kasus tentang permintaan daging ayam. Kita sebut permintaan daging ayam itu kita sebut ya sebagai Y atau variable dependent. Apa saja yang mempengaruhinya atau variabel independennya? Itu ada tiga faktor. Harga ayam, kita sebut variabel APC ya, sama harga daging sapi, PB, dan pendapatan masyarakat. Kita beri kode YD. Nah, ketemu modelnya atau LS-nya seperti ini. Y sama dengan 27,7 konstantanya minus 0,11 PCT ditambah 0,03 PBT ditambah 0,23 YDT. Ingat ya teman-teman, ini kita mengestimasi permintaan ayam ya. Permintaan ayam beda ya dengan harga ayam. Permintaan ayam berarti jumlah ayam yang dibeli, bukan harga ayam. Oke. Nah, tidak perlu pusing-pusing dengan angka koefisiennya karena kita sudah dapat ya. Ini kan contoh aja nih.
banyaknya data itu adalah N sama dengan 29. R square-nya juga sudah ketemu, 0,9904. T square-nya sudah ketemu juga, minus 3,38. Untuk yang PCT, PBT plus 1,86, dan YDT plus 15,7. T square ya, T square, T-test ya, T-test. Ingat ya, uji T. Jangan lupa uji T-nya seperti apa. Nah, untuk uji DW, setelah kita uji DW, yang pertama kita lakukan dapatkan statistik D Durbin Watson. Angka D ini selalu bergerak antara 0 sampai 4. Aturan mainnya gini, dan ini aja yang perlu diingat. Kalau D mendekati 2 itu pertanda sehat, tidak ada autokorelasi. Kalau D mendekati 0, itu pertanda ada autokorelasi positif. Jadi makin jauh D dari angka 2 ke arah 0, makin mencurigakan. Langkah pertama, kita mendapat nilai D-nya dari hasil hitungan. Di slide tertulis D sama dengan 0,99. Nah, coba rasakan dulu ya. 0,99 ini sebenarnya dari R square ya, teman-teman ya. Tuh, 0,99. 0,99 itu jauh dari 2 dan dekat ke 0. Firasat kita sudah mengatakan ada masalah. Tapi kita perlu membuktikan secara formal. Langkah kedua, kita cari dua angka pembatas dari tabel Durbin-Watson. Namanya DL atau D bawah dan DU atau D atas. Untuk menemukannya, di tabel kita butuh 3 informasi yang sudah kita kumpulkan tadi. Ukuran sampel N sama dengan 29, ini ya, sampelnya kan N sama dengan 29. Jumlah variabel penjelasnya ada 3, PCT, PBT, dan YDT. Oke, variabel independen maksudnya ya. Dan tingkat signifikansi seperti biasa 0,05. Nah, caranya kita lihat di tabel PL-nya 1,20 dan DU-nya 1,65. Nah, cara melihat tabel seperti ini aja teman-teman ya. Kita cek di Google. Google, ini tabel DW, tabel Durbin-Watson. Nih, tadi variabel K-nya, variabel penjelasnya itu adalah berapa? K-nya kan 3 ya. Misalkan variabel penjelasnya atau faktor variabel independennya berapa? Misalkan tadi variabel independennya kan berapa? 3 ya. Terus jumlah datanya 29. Min alfanya tadi kan berapa? 5% ya, pas ya. 29, 1,1976 sama 1,6499. Yang ini teman-teman. Duh, saya blok susah juga ya. Pokoknya ini 1,1976 sama 1,6499. Ini batas atasnya, batas bawahnya ini 1,6499. Ini batas bawahnya. Oke, temu. Kok salah ya? Oh, bener. Tadi ini pembulatan ke bawah, pembulatan ke atas ya. 1,20, 1,65. Benar ya, 1,19, 1,6499. Benar. Sudah ketemu batas atas sama batas bawahnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Terapkan aturan keputusan. Jika D, sebentar ya. Nah, sekarang kita punya semua bahannya. D sama dengan 0,99, DL sama dengan 1,2, dan DU sama dengan 1,65. Tinggal kita terapkan aturan keputusannya. Nah, saya bantu bayangkan sebuah garis bilangan dengan dua patok DL di 1,2 dan DU di 1,65. Kalau D jatuh di sebelah kiri patok DL, artinya D
lebih kecil dari 1,20. Kita simpulkan ada autokorelasi positif. Aduh, saya mesti bisa gambar nih. Aduh, gimana ya? Misalkannya nih 0,09 kan ya. Aduh, 0,09. Artinya dia lebih kecil dari 1,2 kan? Tapi ya, jelek banget tulisannya. Jadi kita simpulkan ada autokorelasi positif. Kalau D jatuh di sebelah kanan, patok DU, misalkan 0,09 itu penilaian yang kita dapat itu lebih besar dari 1,65, artinya tidak ada bukti atau korelasi positif. Nah, namun jika misalkan 0, astaga, sorry, kenapa nih? Kok di sini? Kalau misalkan 0,029 atau DU D-nya itu berada di antara 0,09, 1,2 dan juga 1, berapa nih? 65, berarti hasilnya tidak meyakinkan atau inkonklusif. Nah, jawaban yang benar berarti apa? 0,09 lebih besar dari 1,65? Nggak mungkin dong, secara matematika itu tidak mungkin. Berarti tidak ada bukti atau korelasi positif, salah. 1,2, 0,09 di antara 1,2 atau 1,65 itu tidak mungkin dong, berarti salah. Berarti inkonklusif, berarti tidak benar ya. 0,09 itu lebih kecil daripada 1,2 itu benar, berarti ada bukti bahwa OLS kita ada autokorelasi positif. Kesimpulannya, nilai D kita adalah 0,99 karena 0,99 itu lebih kecil daripada 1,20, kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif. Gimana sih? Ada bukti autokorelasi positif nih, salah saya slide-nya nih. Kesimpulannya ada autokorelasi positif dalam model kita. Ini salah ya. Sorry nih. Ada bukti autokorelasi positif. Oke, lanjut ke uji LM. Nah, uji LM tadi kita pakai persamaan yang sebelumnya ini ya. Kita pakai persamaan sebelumnya. Nah, bedanya kita pakai regresi bantu, teman-teman. Kita pakai regresi bantu dengan cara menggunakan residual yang kita dapatkan sebagai variabel dependen dalam sebuah persamaan regresi baru. Variabel independennya dalam persamaan baru ini adalah semua variabel independen dari model asli ditambah residual yang dilek. Bingung kan? Nah, seperti ini bentukannya. Nah, kalau ini biasanya kita pakai ini sih teman-teman. Apa namanya? Apa namanya itu software Stata. Nah, saya nggak bisa di Excel tuh nggak ada. Ini saya juga udah praktek nih nggak ada software di Excel. Harus pakai software Stata atau software statistik lainnya. Jadi saya juga kesulitan ini untuk prakteknya ini. Nah, tapi saya ajarkan dalam konsep aja ya. Jadi yang pertama uji LM itu kita harus menggunakan residual. Jadi yang ini error ini menjadi variabel dependen kita. Oke? Kemudian
variabel dependen kita, dan X ini, X1, X2 menjadi variabel independen kita. Biasanya kan variabel dependen kita Y ya, dan X1, X2-nya menjadi variabel independen. Nah, sekarang error term ini menjadi variabel dependen kita, dan X1, X2-nya menjadi variabel independen kita, ditambah residual yang di lag. Seperti itu. Nah, kenapa begitu? Logikanya begini. Kalau ternyata error kemarin bisa dipakai untuk menebak error hari ini, berarti benar bahwa error punya ingatan, dan itu artinya ada autokorelasi. Ingat lagi, analogi mood. Kalau mood kemarin bisa memprediksi mood hari ini, berarti moodnya memang punya inersia. Nah, dari regresi bantu ini, yang kita panen adalah nilai R square-nya, R kuadratnya. Nah, di slide tertulis ya. Nah, nanti ada R square-nya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan R square-nya, R square dari ini, variabel dari persamaan model ini, biasanya kan kita dapat R square ya dari ini ya. Biasanya kan kalau kita dapat OLS, biasanya kita dapat R square dari sini ya. Ini dapat R square dari sini. Nah, kalikan untuk mendapatkan hasil statistik uji LM, kita mendalikan jumlah observasi dikalikan R square kita. Nah, setelah itu membandingkan nilai perkalian ini tersebut dengan nilai kritis chi-square kita dari tabel statistik kita. Tabel statistik kita. Kemudian, nah jika nilai LM kita lebih besar dari nilai kritis kita, maka kita bisa menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada autokorelasi. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Sorry, sorry. Contohnya kita pakai yang tadi ya. Ketemulah pokoknya ceritanya kita pakai jalankan regresi, dapatkan residual, dapat terus jalankan regresi bantu, R-square dapat sekian 0,291, kemudian ukuran sampelnya kan tadi 29 ya, dapat LM-nya 6 N kali R square, 29 kali 0,291, dapat 8,439. Aduh. Nah, kemudian kita membandingkan nilai nilai ini dengan nilai kritis C square-nya pada tingkat signifikansi 5% dengan 1 derajat kebebasan. Saya lupa derajat kebebasan gimana ya? Oh ya, nah derajat kebebasan biasanya itu 1 untuk autokorelasi tingkat pertama. Biasanya memang 1, tidak ada 2, 3. Jadi 1 biasanya, 1 derajat kebebasan. Jadi kita lihat ya di tabel chi-square-nya seperti ini. Tabel chi-square tinggal teman-teman lihat di sini. Derajat kebebasan di DK ini ya. Derajat kebebasan taraf signifikansi 5%, 3,481 berarti kan. Ini kok balik nih 3,481 ya teman-teman. Berarti saya salah ketik. Mestinya 3,48. Oke, dari tabel statistik nilai kritisnya adalah 3,48. Pada tingkat signifikansi. Teman-teman nanti cari aja tabel chi-square. Ini chi-square ya teman-teman. Kritis X chi-square pada tingkat signifikansi 5% dengan 1 derajat kebebasan dari tabel statistik. Nilai kritisnya kalau kita lihat dari tabel 1,48. 3,48. Sekian dapatnya 3,48. Nilai LM-nya yang dihitung 8,4. Nilai LM yang kita dapat adalah 8,439, lebih besar dari nilai kritis kita 3,48. Dan kita menolak hipotesis nol. Berarti menyimpulkan bahwa ada autokorelasi.
Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasi atau korelasi? Nah, sudah tahu penyakitnya, sudah bisa mendeteksinya, bagaimana cara mengatasinya? Ada tiga solusinya. Yang pertama, kita periksa ulang model kita. Kadang autokorelasi itu cuma gejala, bukan penyakit aslinya. Penyakit aslinya bisa jadi karena kita lupa memasukkan sebuah variabel penting atau salah memilih bentuk persamaan. Jadi sebelum buru-buru pakai obat canggih, cek dulu apakah modelnya sendiri sudah benar. Seringkali begitu modelnya dibetulkan, autokorelasinya hilang sendiri. Paling kita tambah aja satu variabel atau pakai bukan pakai WLS, atau pakai persamaan lainnya. Solusi yang kedua menggunakan GLS atau Generalized Least Square. Ingat, tadi kita bilang WLS kehilangan gelar terbaik saat ada autokorelasi. Nah, GLS ini dirancang khusus untuk memperhitungkan pola ingatan pada error tadi. Sederhananya, Generalized Least Square sudah tahu ada anginnya, jadi dia mengkoreksi arah bidikan sejak awal. Hasilnya jadi lebih presisi. Sayangnya, GLS ini kita tidak pelajari di materi ekonometrika ini. Solusi yang ketiga, kita menggunakan robust standar error atau robust standar error. Nah, pilihan ketiga ini paling elegan dan praktis. Masalah utama kita bukan pada koefisien atau koefisiennya masih tidak bias, tapi pada standar error yang berbohong. Jadi daripada mengganti seluruh metode, kita perbaiki saja standar errornya. Itulah yang dilakukan robust standard error atau New West. Dia menghitung ulang standar error supaya jadi jujur kembali, meski ada autokorelasi. Analoginya kita tidak mengubah cara memanah, kita cuma memasang alat ukur angin yang jujur. Sehingga kita tahu seberapa besar ketidakpastian kita yang sebenarnya. Karena praktis cara ini sangat populer dipakai di penelitian modern. Lalu bagaimana cara menggunakan robust standard error? Nah, sama seperti keterbatasan juga nih autokorelasi. Robust standard error di Excel juga tidak ada, teman-teman. Terus saya sangat pusing nih ya, kalau nggak ada softwarenya nih. Robust standard error. Bentar ya. Ya teman-teman, robust standard error sayangnya juga tidak ada. Jadi mungkin kita harus pakai software ya teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa saya nanti akan pakai minggu depan atau nanti kita akan di pertemuan kita tatap muka saya akan praktekkan pakai software Stata ya. Baik kita praktek bagaimana cara menggunakan robust standard error. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya ya karena keterbatasan software ya. Dan juga teman-teman juga nggak mungkin saya paksa untuk menggunakan software. Yang penting teman-teman tahu konsepnya aja terlebih dahulu. By the way, untuk mempelajari apa itu standar robust standard error, teman-teman silahkan cek di YouTube aja. Dan juga teman-teman, saya tidak mungkin um, mengajari teman-teman menghitung robust standard error karena itu hanya bisa dipelajari dengan menggunakan software. Karena tidak ada hitungannya, itu bisanya pakai software. Karena pun saya waktu kuliah juga pakai software itu. Saya nggak pernah bisa pakai rumus gitu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan kita. Terima kasih.